Nggak mencoba untuk membatalkan, jelek loh. Nanti apa? Anak, cucu, ini pernikahan datuk, ini pernikahan papa, ini pernikahan abi sama umi. Tapi pakai tutup masker. Oh, itu bagian dari sejarah. Oh, iya. Bahwa kita pernah diserang corona. Oh, gitu. Oh iya, sejarah itu bagian dari catatan sejarah lah. Khawatir nggak ente nih, misal kalau yang ternyata begitu dibuka masker bukan orang yang ente mau. Oh, khawatir gak tuh? Reda Al-Kadri. Siap. Ini salah satu orang yang terdampak dalam situasi yang corona. Sangat-sangat ini nih, begitu penting saya nih, Bang. Saya itu tidak jauh-jauh nyari orang-orang terdampak tuh, ternyata ada di sekitaran saya lah gitu kan. Benar. Nah, kebetulan kawan saya ini punya rencana menikah di tanggal 11 April. Dan kejadiannya banyak orang yang nekat untuk nikah sampai akhirnya dijaga polisi di acara resepsi itu. Benar. Benar sekali. Ada yang udah masang dekor kena suruh bubar kan. Kena suruh ini kan lagi disuruh bongkar. Ada yang band udah datang nih. Di atas panggung. Kok di kampung-kampung kan gitu. Iya. Ada band dan di atas panggung polisi datang malamnya. Kan malamnya kumpul-kumpul tuh biasanya itu. Main gaple apa segala macam tuh kan. Dibubarkan. Besoknya datang lagi polisi tuh. Ngintai lagi. Kalau ada kegiatan resepsi bubar. Benar. Sampai segitunya deh sekarang. Iya. Ente rencananya kapan mau nikah gitu? Rencananya tanggal 11 April. Ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 4 deh? Tanggal 6. Hah? Tanggal 6. Minggu depan dong? Minggu depan. Jadi ceritanya itu kan, saya udah was-was nih, Bang Iam kan. Begitu Pak Miji pernah nulis di wall Instagramnya, saya baca kan. Mohon untuk tetap di rumah berjemur, tapi NB ada di bawahnya tu kan, yang mana mau nikah batalkan ya lo kata dia, atau nikah di KUA, yang pacaran lewat WA ya, atau usah dekat-dekat. Aduh, langsung down saya tu. Wah, kata saya, ini kan instruksi dari Pak Gubernur nih. Undangan udah buat? Undangan udah dibuat, cuman belum untungnya tu kalau Melayu ni kan untungnya tu belum dibagikan. Oh, belum dibagikan. Kalau sempat dibagikan udah. Ayam udah pesan? Ayam udah matuk di kandang dah. Ini kandang ini dah saya sekandang ini. Dah saya cong dah sekandang ni. Sapi juga udah. Sapi pun udah. Udah saya cong gak. Berarti udah deal semua tuh. Udah semua, segala gedung udah. Dekor udah. MUA udah. Pokok semua udah. 90% udah. Baju pengantin udah. Udah semua. Untungnya tu gedung tu kita DP terus bisa reschedule bisa. Oh gitu. Jadi mau tanggal berapa lagi, kalau mau dibalikkan mungkin tak bisa, tapi milih tanggal lagi. Oh, bisa milih tanggal lagi. Tinggal kita cari tanggal mana yang kosong. Yang ketika kita prediksi yang udah aman lah dari corona ni. Jadi sedih gak cerita saya ni? Turut berduka. Terus ada yang sudah di DP? Ada, semuanya udah. DP hangus tak? Enggak, DP enggak angus. Termasuk MUA, termasuk itu enggak angus, cuman untuk kita berpindah tanggal ya. Ke bulan depan atau depan tergantung. Ada himbauan khusus enggak dari KUA terkait hal itu? Himbauan khusus sih ada, itu sangat memang diterapkan oleh KUA. Yang pertama tu boleh nikah di rumah asalkan maksimal itu 15 orang. Maksimal 15 orang. Bahkan dia nganjurkan tu kalau bisa 10 orang. Kalau bisa tak ada lalu. Kalau bisa. Siapa nak nikah? Enggak masuk hitungan tu saudara. Wali tak ada, saksi tak ada tu enggak masuk rukun nikah tu. Enggak masuk. Jadi memang dah dihitung 10 tu memang pas sudah. Jadi enggak ada tamu yang ramai, enggak bisa bersentuhan apa segala macam. Jadi harus pakai sarung tangan enggak ijab kabul? Harus. Soalnya saya lihat di Instagram kemarin ada yang nikah harus pakai sarung tangan, pakai masker juga. Pakai sarung tangan, pakai masker itu wajib untuk mempelai laki-laki. Nggak mencoba untuk membatalkan, jelek loh. Nanti anak, cucu, ini pernikahan datuk, ini pernikahan papa, ini pernikahan abi sama umi. Tapi pakai tutup masker. Oh, itu bagian dari sejarah. Oh iya. Bahwa kita pernah diserang corona. Oh gitu. Oh iya, sejarah
itu bagian dari catatan sejarah lah. Khawatir nggak ente nih, misal kalau yang ternyata begitu dibuka masker bukan orang yang ente mau? Oh, khawatir gak tuh? Tiba-tiba bukan pula kan? Bukan. Ini bahaya nih. Nah, cuman saya cuman orang-orang pernah ngejek saya nih kan. Dibilang, "Oh iya, tak jadi nikah ya." Saya bilang kalau sempat tak jadi saya amuk semua nih, kata saya gambar ada. Dinding-dinding. Kalau corona di berbentuk manusia. Manusia saya amuk, kata saya gambarnya. Saya lain orang ke. Saya bilang kan kalau berbentuk aja, tak usah dia wujud ada. Sama-sama pun saya sikat. Corona ni kalau sempat saya tak jadi nikah ni, kata saya gambar aja. Saya tak main-main orang, kata saya gambar aja. Sempat saya omongkan dengan Kak Ua, ketawa Kak Ua. Saya bilang gitu. Ya, saya bisa datang ke rumah ente. Apa bang? Ini bang? Bawa sini bang. Kau cuma ini bang? Lapar kalau banyak ngomong nih. Oh iya. Makasih ya bang. Oke. Sambil. Jadi gitu ya? Jadi memang ada, tapi ada untungnya. Apa untungnya? Untungnya tuh apa ya? Bisa dibilang tuh efektif dan efisien. Paham ente maksud aneh kan? Hemat pasti dah tuh. Nah, itu gak untungnya. Hemat. Cuman tetaplah masih nanti resepsi tetap. Kalau barang hantaran tetap harus ada, Bang. Oh iyalah. Enggak tidur di mana ente? Nah, itu wajib. Masa pakai tilam Palembang? Ente kalau ngolong ni kalau paling tilam Palembang ni, tak masuk kelas anda tu saudara. Tilam Palembang tu saudara. Iya, anda tetap di klan. Kalau di klan kan buatan wajib tuh. Buatan wajib. Iya betul. Aman tuh ya? Aman. Tapi kalau tilam Palembang, itu ente merusak citra lah. Itu saudara. Biar enggak susah lima tak masuk itu aduh. Jadi itu ya, tapi barang hantaran harus tetap dibeli. Tetap. Nah, cuman kan enggak mau kalau saya jadi bapak calon mertua ente, saya tak mau. Barang hantaran tetap sih. Oh iyalah, enggak. Saya kan salah satu laki-laki yang bertanggung jawab atas itu kan. Harus lengkap. Karena memang ibaratnya tuh syaratnya tuh harus lengkap. Nah, cuman saya kemarin tuh mensiasati itu supaya agak lebih orang bisa datang tuh. Nah, saya rolling Bang Iam. Misalnya setelah menikah, udah selesai ijab kabul apa segala macam. Nah, kita atur jadwal jam segini ini harus orang ini boleh datang. Nanti 15 menit ini boleh datang. Gimana cara ngaturnya? Tidak susah loh itu. Oh, kita kan ada tapi itu enggak untuk kalangan orang-orang yang ini untuk keluarga-keluarga aja. Kayak sepupu apa segala macam kan. Nah, disiapkan enggak rumah sebelah nanti tu kan, atau rumah kiri kanan atau itu supaya untuk menunggu lah nih kan. Nah, biar ibaratnya tuh biar orang tahu ya. Ente walaupun keluarga yang datang, ente tetap harus pakai sarung tangan. Oh iya. Atau gini, di dalam misalnya di WhatsApp segala macam, ente bilang tidak ada salaman. Ente harus bilang kayak gitu. Benar. Karena penyebaran corona terbesar dampaknya karena sentuhan fisik. Sentuhan yang terutama itu tangan kan? Iya, betul. Nah, cuman saya sih udah menyiapkan segala hand sanitizer apa segala macam juga. Enggak begitu pengaruh dah. Oh, enggak begitu pengaruh ya? Enggak begitu pengaruh. Artinya biar lebih Dia pakai hand sanitizer, habis itu dia pegang hidungnya lagi. Kalau misal kita enggak suzon sama orang. Kita enggak suzon sama orang. Nah, cuman kan kita antisipasi nih kan? Antisipasi. Nah, bagus salamnya tetap gini ya, gini atau enggak usah bersentuhan gini kan. Benar. Itu bagian masukan lah dari ente kan. Karena emang ini kenapa Itali, kenapa Malaysia, kenapa Indonesia juga banyak, karena hal itu. Benar. Physical distancingnya tidak terjaga, terlalu cuek dan sebagainya. Terlalu ini menganggap enteng kan? Terlalu menganggap enteng. Nah, ini salah satu itu tadi. Kalau misalnya nih keluarga yang mau diundang pun kalau bisa nggak usah terlalu ramai, biar resepsi aja nanti. Biar setelah ini berakhir baru kita buat besak-besakan kan, kita undang lah supaya orang tahu kan. Nah, tapi kalau untuk nikah nih kecil-kecilan ya. Jadi calon istri gimana calon istri? Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Yang penting, bagian dari untuk
menggagalkan orang menikah tu dosa gak saudara? Nah, maka dari itu saya siapa pun negakan, saya sikat. Saya. Tapi kan kita disuruh buat menghindari mudarat ketimbang mengambil manfaat. Benar. Hindari dulu mudarat. Benar. Nah, kalau misalnya pernikahan ini membawa mudarat, ente menggiring opini publik nih saudara. Bahwa gini. Anda bisa jelaskan, maksudnya ada gini. Kita kumpul kan orang ramai. Ya kan? Kita tidak tahu orang-orang itu sebelumnya dari mana, keluarga kita sebelumnya dari mana, kita tidak tahu. Benar. Mereka ada berinteraksi dengan orang yang ODP, dengan orang yang PDP atau apapun. Bahkan sekarang ada OTG loh, orang tanpa gejala. Oh, tapi dia masuk kategori ODP itu dipecah dua. Oh gitu. ODP itu dipecah dua. Ada ODP, ada OTG. Orang tanpa gejala. Tak ada gejala batuk, tak ada gejala sesak tapi napas. Tapi dia positif corona kalau diperiksa. Begitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita hindari ya. Nah, akhirnya ketika kita mengundang orang yang ramai-ramai ini, salam, mudarat. Ada corona. Ngeri dah. Ngeri. Kak Dika nikah karantina. Aduh. Nyesal nak masuk premium ini carilah kami kalau begitu ini. Nyesal nak. Jadi masuk ada agak-agak masuk. Ente ceritakan begitu. Kan lucu, Beb. Habis nikah positif. Barang dua yang positif nih, saudara. Iya kan tak lucu kan? Benar. Masuk akal sih. Nah, daripada barang nih ndak bisa dipakai habis ijab kabul, tak ada gak guna. Nah, bagus gak ini yang ditunggu-tunggu. Bagus mundur ya. Ini secara tak langsung itu nyuruh anda mundur. Tak nyuruh mundur. Ada bilang sistemnya coba. Ente harus hati-hati. Sistemnya yang harus dibenahi dah ke. Aturannya gimana kan? Iya. Nah, bisa salam-salaman enggak usah. Enggak usah. Makanya kalau enggak salah saya lihat di beberapa video kawan-kawan tuh ijab kabulnya juga pakai sarung tangan. Iya, saya juga melihat ada beli sarung tangan paskibra. Benar, katanya kan itu warna putih itu bagus. Itu lebih yang daripada plastik apa tuh bahan untuk medis apa tuh itu lebih paskibra itu lebih betul ke? Lebih bagus katanya. Habis sebelum dicuci dulu baru masuk sarung tangan itu. Nah, saya pastikan sih saya ikut anjuran KUA. Pakai masker, pakai sarung tangan. Yang pasti saya mengikuti aturan itu dari misalnya maksimal 10 orang saya bawa 10 orang. Yang penting syarat sah nikah cukup, rukunnya cukup. Saya tuh percaya, Beb, dengan maksudnya gini, dengan larangan pemerintah melarang resepsi itu, Beb. Benar. Undangan 1000. Ya kan? Pasangan 2000 ya dia. 2000 datang nih semua ini. Katakanlah datang semua nih kan? Datang semua. Ya kan? Salam yang disalam nih orang tua kita. Kita lah nih yang rentan loh. Yang 2000 orang tadi nih kan? Nah, yang 2000. Yang ini yang kena undangan nomor 500. Berarti masih ada 1500. Misalnya kan nyala ente. Ya kan? Nyala. Habis itu nyala lagi. Ente pun ngusal mata, ngusal hidung. Kan sehari kan? Mana kita tahu kan? Takkan habis salaman. Enggak mungkin. Enggak berapa galon hand sanitizer habis. Benar kan? Salam itu yang saya pikir. Masih ada yang mencoba untuk udahlah. Serahkan ke Tuhan, enggak bisa enggak bisa. Nah, kita harus juga tawakal itu bukan begitu. Nah, konsepnya bukan begitu. Masuk ke bab ini nih. Yang namakan tawakal itu kan harus kita hindari loh semua nih. Baru kita tawakal. Yang bahaya kita hindari, kita ikhtiarkan yang mana yang bagus. Baru kita tawakal. Konsep ketuhanannya kan begitu. Benar. Bukan udahlah enggak apa kita resepsi, habis itu semua kita serahkan ke Tuhan. Jangan benar kau ke Tuhan. Enggak masuk hitungan Tuhan macam begitu tuh. Tetap harus kita ikutkan loh. Udah kita ndak ada kegiatan apa-apa di rumah kena, itu baru yang namakan physical distancing gitu udah. Cuci tangan terus udah. Mengkarantina diri udah. Masih kena. Nah, itulah baru.
Datuk baru itu mesra. Tapi kalau bergaul baru pula serang gitu, enggak bisa begitu. Ini asyik malah ngajak ngopi ya terus. Bentar WA di mana saudara? Ngopi yo, maaf kata nasi gitu ya. Tapi udah siap nikah ya? Oh, aneh siap, lahir batin, dunia akhirat. Udah ente siapkan semua? Udah siap. Ana dah belajar nikah dah. Ente jangan coba belajar nikah loh. Belajar bagaimana cara menggauli istri dengan baik dan benar. Oh, jangan Ben. Bab itu udah masak saudara. Pendek ada jawaban saudara. Jawaban ada bab itu udah masak. Itu bumerang, bisa jadi bumerang loh. Betul. Karena bab itu udah masak loh saudara. Pengalaman berarti. Ente bujangan apa dudar? Anak kan belajar. Oh iya. Belajar kan bukan arti dari pengalaman. Bisa jadi. Kalau persepsi ente seperti itu kan, salah gak ente saudara? Nggak seperti itu saudara. Jadi baca itu bagian dari belajar kan? Oh iya, siap. Kalau praktek sih aneh belum lah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini cerita kita ini bisa sedikit menghibur kalian yang mungkin ada niat mau menikah tapi dibatalkan, dimundurkan. Jangan takut, nikah ya. Yang penting KUA buka. Yang penting KUA buka. Lapor KUA. KUA mau nikah kan. Ikut aturan KUA dah, selesai urusannya. Udah enggak usah ngundang-ngundang dulu. Nanti udah corona selesai baru bikin pesta, bikin resepsi. Ya. Siap. Oke, makasih Reda Al Qadri. Kita ketemu lagi nanti di Mencari Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.